Halo teman-teman Science Lab, kembali lagi bersama gue Lucky Reza dan kali ini kita akan sedikit flashback nih untuk melihat tentang mobil kita ini, Pisang. Nah, kita akan sedikit flashback tentang Pisang 180 SX ini yang sebelumnya kita display di Elite Showcase 2023 di bulan Februari kemarin. Nah, seperti yang teman-teman tahu sebelumnya ini tuh settingannya dipakai buat drifting, ya kan, dipakai kompetisi waktu itu dengan sponsor Pertamax Motorsport. Terus lanjutannya di 2019 kita rubah sedikit untuk menjadi street car, jadi masih drift car juga. Interiornya itu semuanya masih ada roll barnya dan segala macam, belum ada AC-nya, dan sekarang kita bikin manusiawikan. Nah, sedikit demi sedikit backgroundnya itu kita mau membuat gimana supaya mobil ini jadi nyaman banget dan mengurangi esensi balapnya banget gitu loh. Karena sebagai owner dari Stance Lab pengen banget ngelihat mobil ini juga jadi lebih stance dan lebih buat bisa jalan sama teman-teman semua sekalian. Nah, gimana detailnya itu? Yuk kita lanjut, kita akan pergi ke Zero Solutions. Buat apa kita di sana? Yuk kita lihat aja. Ya.
Teman-teman Stance Lab, sekarang kita udah sampai di tempat instalasi Zero Solution sebagai peredam dari 180 SX Pisang kita kali ini. Nah, di bulan Februari kemarin kita sudah mempersiapkan untuk bisa tampil di Elite. Nah, ini ada installernya, ya kan? Ini Halo. sangat berbakat karena dan sangat kreatif. Biasanya bikin project yang keren-keren nih. Nah, ini Ya, sebagai begitulah. dealer dengan siapa nih? Dengan Afung. Dengan Afung. Yo. Nah, ini sebagai installer dari Zero Solution, boleh nggak disebutkan sedikit sebenarnya peredam itu kan biasanya kan mobil udah ada peredamnya nih. Oke. Gitu. Maksudnya suara-suara dan lain-lain boleh dijelaskan sedikit tentang Zero Solution itu gimana? Oke. Jadi Zero Solution itu sebenarnya solusi untuk membuat kabin mobil menjadi nyaman. Nah, dari Zero ini nanti ada beberapa bahan peredam yang bisa kita aplikasikan ke mobil gitu. Yang pertama itu paling base itu adalah bahan butil rubber yang ada lapisan aluminium foilnya. Oh, ada aluminium Jadi, foilnya. aluminium foilnya dia sebagai lapisan peredam suara, meredam suara dan bisa untuk meredam panas juga karena ada lapisan aluminium foilnya tadi. Betul. Nah, ini memang problemnya dari si pisang ini adalah sedikit panas ya karena kan tadinya mobil balap nih. Iya. Ketemu dengan Pak Wahyu sebelumnya. Iya. Waktu itu minta mohon banget untuk bantuannya gimana caranya untuk meredam panas dan sekaligus suara nih. Betul. Gitu. Tapi tetap enteng mobilnya. Ya. Nah, terus udah gitu dari Zero Solution tuh buat bikin kayak begitu ada apa aja ya? Kalau nggak salah ada banyak tipe nih. Coba boleh dijelaskan ya? Jadi ya kayak Zero Solution itu kita yang paling basic yang tadi seperti yang saya sebutkan itu butil rubber. Terus ada lagi black flag. Nah, black flag itu lebih banyak untuk meredam di lantai. Itu getaran frekuensi rendah. Oh, getaran Biasanya frekuensi lebih banyak kita aplikasikan ke mobil yang getarannya banyak kayak mobil diesel gitu ya. Nah, itu di situ. Nanti ada satu lagi bahan yang namanya fiber foam. Fiber foam. Itu biasanya kita aplikasikan pada panel-panel plastik. Panel-panel plastik kita ngeredam getarannya dan frekuensi medium. Sama di inner fender. Jadi sebenarnya di dalam mobil, sini juga ada. betul, di dalam inner fender kalau beberapa mobil itu kan dia ada plastiknya kan, Ada inner fender plastiknya, kan. Nah, betul. di mobil premium itu sebenarnya ada. Tapi tidak menyeluruh, cuma sebagian kecil. Nah, kalau kita custom untuk peredaman di mobil, kita aplikasinya full. Sehingga suara yang kita redam nanti menjadi maksimal. Oh, pengalaman memang ada beberapa mobil yang road noise-nya tuh cukup tinggi. Sorry ya sebut merek, tapi kebetulan pengalaman pakai sendiri tuh kayak CR-V. Jadi suara bannya tuh udah kayak Masuk banget. ngung tuh masuk banget gitu. banget, Nah, ya. itu kan juga. Nah, kita kan pakai camber yang segini, pakai ban yang semi slick. Sorry ada iklan. Jadi itu suaranya tuh agak Mengganggu. berisik, agak mengganggu gitu. Betul, Terutama betul. knalpot karena ini kan hatchback gitu. Ya. Jadi kira-kira pakai Zero Solution yang mana ya peredamnya buat Jadi mobil ini nih? kalau buat mobil ini kita pakaikan yang paling basic itu adalah butir rubbernya dulu. Butil rubber dulu. Butil rubber dari Zero Solution. Nanti di beberapa tempat kita pakaiin fiber foam seperti di plastik door trim sama inner fender. Oh, pantas suaranya kedap banget. Ya. Hampir nggak kedengeran di dalam kalau tadi Walaupun di sini kan mobilnya berisik. sudah spek begini ya. Iya. Oh gitu. Nah terus buat panasnya tuh dia gimana ya? Kok bisa dia nggak tembus tuh? Apa ada bagian apanya lagi? Jadi gini, untuk aluminium itu kan dia memang cepat serap panas, tapi di kabin mobil itu kan kita pakai AC. Ya. Nah, dia aluminium itu sifatnya juga cepat banget untuk lepas panasnya. Jadi Cepat AC dari dalam mobil juga ngebantu untuk ngebantu untuk dinginin dia. Ngedinginin dia. Terus ditahan sama lapisan lagi butir rubbernya itu. Oh. Jadi gitu. membikin panasnya itu tidak cepat sampai ke tempat kita, ke yang kita rasakan di dalam kabin begitu. Aduh dulu nyesel banget sih sebenarnya diangkat semuanya peredam asli dari mobil ini. Terus kita pakai buat balapan, itu suara dari mana, dari jalanan, kerikil aja tuh semuanya bisa kedengeran. Iya, benar. Tapi bersyukur juga karena bisa kembali di sini dan akhirnya sama Pak Afung nih bisa diperbaiki jadi bagian interiornya gitu Ya. loh. Itu suatu experience yang luar biasa lah. Jadi kita nggak cuman sekedar nyopot gitu, nyopot-nyopotin barang, tapi kita bisa install balik juga. Ya. Terima kasih nih informasinya dan Thank you. supportnya buat si Zero Solution ini. Oh, sekali nih ada pertanyaan juga. Untuk peredam itu, biasanya kalau misalkan satu mobil itu kira-kira biayanya berapa ya?
untuk masang? Tergantung. Kalau mobil-mobil seperti ini mungkin sekitar 15 sampai 16 jutaan. 15 sampai 16 juta. Kalau mobil yang itu udah sama pasang ya? sudah sama pasang. Kalau mobil 3 baris itu mungkin akan sekitar 20 something. Oh, sekitar 20 jutaan. Dan itu tipenya disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan kebutuhan. Oh, biasanya kalau misalkan mobil-mobil harian, misalkan contoh Honda Jazz gitu, itu biasanya akan dipasangkan yang mana ya? Kalau di Honda Jazz itu kita cukup pasangkan butir rubber dan fiber foam. Dan fiber foam aja. Ya. Oh. Sebenarnya itu sudah lebih dari cukup. Tapi kalau mau benar-benar maksimal, kita bisa tambahin black flag di lantai. Oh gitu. Iya. Yang fungsinya nanti gimana tuh? Meredam suara getaran rendahnya. Oh, ini kayaknya Itu akan lebih better lagi gitu. Jadi- tapi tentu cost-nya lebih tinggi. Oh, ini jadi banyak tahu soal getaran-getaran dan sistem-sistem audio ini. Iya. Jadi datang ke sini tuh pengetahuannya jadi lebih banyak nih di Best Body Shop. Thank you ya, Koafung. Sama-sama, bro. Dan bisa juga lihat dari insertnya di sini pemasangan dari si Zero Solution-nya itu sendiri. Oh, step-stepnya juga untuk pemasangan bisa nggak sih sebenarnya masang sendiri? Sebenarnya bisa. Yang penting menguasain untuk bongkar pasang panel. Oh, panel. Misalkan Betul. panel itu semuanya udah, apa perlu alat khusus nantinya? Alat khususnya paling rollnya aja sih. Oh, sebenarnya. jadi ada rollernya ya? Iya, Oh, ada pantas aku rollernya. ngeliat kayak, aku pikir dia tuh cuma sekedar roller, tapi itu memang khusus untuk masang? Khusus untuk pasang peredam. Jadi supaya peredamnya itu menempel secara sempurna di plat. Oh, Jadi nggak boleh ada rongga. nggak boleh ada rongga? Nggak boleh ada rongga. Oke, jadi ini berarti panas, cek, udah satu udah berkurang. Betul ya. Terus udah gitu road noise, suara dari luar itu sudah berkurang, cek. Terus udah gitu berarti akan mendukung sistem audio juga ya? Oh, secara otomatis itu. Secara otomatis. Secara otomatis. Ini jadi kebutuhan dasar nih buat Betul, memperkuat dari sistem betul, audio. iya. Cek juga. Jadi untuk kenyamanannya ini bakal jauh banget nih teman-teman. Jadi untuk bisa tahu lebih detail lagi, boleh langsung tanya ke Best Body Shop dengan Koafung. Dan ini kita Siap. ada di Sunter. Sunter. Nah, kita ada di Sunter, bisa datang aja langsung ke Best Body Shop dan tanya sama Koafung di sini. Nanti informasinya bisa kita share ada di bawah sini. Bisa juga cek di berarti di website ya berarti ya? Kita sekarang lebih banyak di IG sama di YouTube juga ada. Oh, dan Koafung itu di sini sebagai dealernya dari Zero Solution. Iya. Oke, jadi bisa teman-teman lihat video-videonya dan kita akan lanjut lagi ke bagian audionya abis ini. So, I'll see you soon. Sekarang kita sudah sampai di markasnya Audio Workshop. Nah, sekarang kita udah ketemu sama ownernya. Gimana kabarnya, Pak Wahyu? Baik-baik nih. aja. Ketemu dengan Pak Wahyu. Waktu itu kita ketemu di mana ya? AHT ya waktu itu ya? Iya, waktu lagi model dyno-dynoan ya. Waktu dyno-dynoan. Waktu ini mobilnya tuh masih balap banget style-nya. Sekarang kita udah merubah nih jadi street style kayak di Jepang di tahun 90s pada saat itu. Nah, kenapa Pak waktu itu ngelihat mobil ini, kenapa bisa terinspirasi tuh untuk ngebantuin kita gitu, ketemu di tempat AHT tuh waktu itu? Iya, itu tahun berapa ya? 20 ya? Sebelum COVID memang, 2020 awal. 20 awal ya? 20 ya. awal. Ha-ha. Jadi memang waktu itu kita lagi cari figur daripada, makanya kita pasangnya, kalau kita jam lebih jauh kita pasang Alpine ya. Ya. Jadi kita ini biasanya mainnya tuh di Audio Workshop itu kita biasanya main brand Eropa. Kemudian tahun 20 kita dapat kepercayaan di Alpine. Nah kita mesti cari, ya otomatis kan namanya Alpine masa pakai mobil Eropa gitu kan, mesti pakai mobil Jepang. Dan memang Alpine itu kan connectivity-nya kan the 90s. Ya kan Indonesia kan hampir semua mobil OEM-nya pakai Alpine. Jadi begitu lihat ini kita ayo kita kerja sama. Tuh. Tadinya kerjasamanya bukan audio, malah tadi kerjasamanya bikin Kita interior. pengennya interior, soalnya kan waktu itu ini kan mobil semuanya udah roll cage, terus udah gitu door trimnya meskipun udah ada door trim standar, dashboard standar segala macam, tapi itu nggak bisa kepasang semua perfect karena udah ada roll barnya. Terus udah gitu ngobrol sama Pak Wahyu, ya, yang sebelumnya kan tadi kan kita udah lihat pasangin peredam semua gitu kan supaya balik lagi ke kondisi mobil standar gitu, jadi kenyamanannya itu maksimal. Tapi tetap butuh bagian-bagian dari interior dan ujung-ujungnya malah dipasangin
audio nih, audio juga. Nah itu Jadi gimana biar tuh? kayak Fast and Furious gitu ya. Kayak Fast and Furious. Kencang. Tapi kita nggak mau sisi-sisi tajam gitu nggak mau kan. Iya, benar. Kita kalau nggak sama Yayang naik kan, aduh. Nyangkut baret gimana kan. nggak Jadi enak. selayaknya mobil standar. Ini orang banyak yang nggak nyangka Yoi. nih. Bikinnya di mana waktu itu kita bikinnya? Kita bikin di BBS, tapi kebetulan kita bikinnya yang BBS yang di BSD. Oh, Ada iklan. Kita stop dulu sebentar. cut. Ya, ada sedikit interupsi tadi. Ada banyak binatang-binatang liar di sini seperti mobil di sebelah sini, sama di sebelah sana ada V8, ada Aston Martin, ya kan, dan yang lain-lain. Emang nih benar-benar nih Pak Wahyu mobilnya di sini benar-benar unik-unik semua ya di Mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Balik nih tadi ke bagian dari interior ya. Ini cukup challenging nggak bikin buat mobil ini nih, Pak? Setiap mobil itu pasti challenging. Jadi kalau kita bicara, kalau audio workshop kan kita bicara distribusi dan solusi audio ya. Kalau di Best Body Shop kan kita bicara mengenai, kalau saya selalu bilang tuh what you wish is our comment. Apa yang di-wish sama konsumen itu komennya kita gitu. Nah, jangan lupa hashtagnya juga itu. Ya. Nah, jadi kita bilang customer wish is our comment. Jadi begitu lihat mobilnya, wah ini mobil begini, kita harus bikin panel pintunya harus disesuaikan gitu. Harus tipis, nggak boleh tajam, tapi juga elegan, tapi juga sesuai dengan temanya. Nah nanti kalau misalkan kasih saya Hummer, beda lagi modelnya gitu. Jadi kita lihat modelnya, kita sesuaikan dengan gayanya. Itu memang udah stylenya kita begitu. Ini untuk modifikasi interiornya ya. Jadi ya minimalis, tapi bukan berarti sampai udah nggak ada artinya gitu ya. Saking minimalnya tidak ada artinya gitu, nggak begitu gitu. Iya, jadi tuh kemarin tuh ngerjain bagian door trim, bagian dashboard, itunya udah dikasih udah dikasih suede semua. Terus udah gitu semua sampai bagian yang empuk-empuknya ini rasanya tuh udah benar-benar kayak standar semua nih. Jadi biarpun dashboardnya udah tua pun ya gitu ya, udah pecah-pecah, tapi begitu balik semuanya bentuknya shape-nya baru ya. Shape-nya udah kayak baru lagi, udah kayak mobilnya lebih baru lagi dari S15 yang sekarang nih, yang terakhir-terakhir keluar. Belum lagi sama bagian dari interior sama jok-joknya semuanya tuh disamain. Nah, berikut setelah merestorasi ini, terima kasih Pak Wahyu, dan kita ngerjainnya berapa lama waktu itu ya kalau nggak salah? Ini kunci utamanya dari Best Body Shop. Berapa lama kita kerjain? Nggak, tapi sebenarnya ini bukan habit kita. Bukan habit ya? Bukan habit. Terus terang aja tapi itu merupakan challenge buat kita. Tapi challenge benar. Sering kita diminta dalam waktu sekian kita harus selesaikan. Jadi apa yang mungkin, yang nggak mungkin gitu. Kita harus geser-geser. Ya ini 14 hari ya. 14 hari. Tapi jangan dijadikan patokan. Bukan. Jangan. Tapi surprisingly dalam 14 hari interiornya ini termasuk dashboard dan door trim itu semuanya udah terpasang. Beres. Ya, termasuk barang-barang yang Alpine semua yang bentar lagi kita akan jelasin itu 2 minggu sih udah kelar semua. Itu keren banget sih hasilnya. Dan suaranya juga edan ya. Suaranya sih, dan itu it's workable. Jadi bisa dinyalain, udah bisa connect ke Bluetooth-nya kita punya handphone dari yang kantor punya termasuk yang gue punya itu, wah suaranya sih benar-benar keren abis. Nah terus boleh nggak dijelasin ke teman-teman, mungkin banyak yang pengen tahu dari Alpine nih, mungkin banyak yang nggak tahu karena Alpine ini audio JDM tahun 90-an. Nah sekarang udah full terpasang di sini. Kira-kira dari depan sampai belakang ada apa aja nih? Ya karena mobil ini mobil 90-an, kita nggak pakai layar TV deh ya. Ini kan bukan enggak, pengennya yang masih ada tombolnya. Jadi film masih cetak-cetak gitu tuh kayak buttonnya itu harus ada. Jadi kita pakai UTX itu yang ini ya. Jadi MT-06. 06 memang ini displaynya 08 nih sebenarnya. Oh ini di 08, tapi ini sebenarnya 06. Nah itu kita pakai supaya bisa menggantikan satu DIN head unit yang memang dulu terpasang di mobil ini gitu ya. Dan kita pasang itu sih kalau kita mau in-depth teknisnya itu untuk sound quality ya. Jadi suaranya memang bagus. Udah ada internal DSP-nya, jadi gampang lah buat kita bikin bagus itu. Nah mobil ini sistemnya simple, jadi nggak ruwet. Jadi mobil mobil balap street race ya. Street race ya harus ada musik, harus bagus, tapi jangan ribet dong ya. Nanti di sini ada equalizer, aduh pusing lah kita, bener nggak? Ya pasti Airsus oke, ya kan? Airsus oke, subwoofer oke, tapi kemudian
jangan terlalu banyak pernik-pernik yang enggak. Jadi simple aja, 2 amplifier, DSP dari UTX 06, subwoofer 2, speaker depan two way, dan koaksial belakang. Ya, That's it, selesai. koaksial. Gitu. Dan mobilnya positioningnya enak kok, pas gitu ya. Nah, itu dia. Kan kita dari dashboard sendiri kan udah banyak tombol tuh, udah kayak pesawat. Terus udah gitu ada buat AC dan segala macem. Jadinya si audio ini dibikin simple. Kalau dulu banyak kan soalnya pakainya single din. Zaman-zaman itu. Ini single din juga? Nah, ini kan jadi kelihatannya itu jadi single din. Dan kalau nggak salah bisa juga dipakai, ini dengar-dengar juga buat mobil-mobil lain yang nggak ada sistem Bluetooth ya, bener nggak? Iya, ini gaya daripada, jadi kebutuhan tuh selalu berganti dan kemudian berubah ya, berubah. Jadi kalau zaman dulu orang pasang audio tuh ganti head unit, single din, kemudian ganti jadi TV, jadi DA, digital display audio. Nah, kemudian tahun 2000-an awal double din, display audio ya. Terus belakangan floating, gaya dari Mercy ya, floating. Nah, sekarang ini gayanya lagi OEM tidak bisa diganti. Nah, Alpine itu mengeluarkan, kalau kita ngomong lebih ke in-depth ke produk, dia mengeluarkan bagaimana caranya jangan ganti head unit OEM, tapi bisa bersuara bagus. Nah, jadi pakainya ini kan. 06. Oke. Warnanya yang namanya UTX. UTX. Oh, berarti ada tipe-tipenya lagi ya? Ada UTX, ada Dari 06, 08, 06, 08, 09, 09, HDS, sama HDS. F1. Nah, terus lanjut dari head unit, terus udah gitu ke speaker nih. Yang di depan kan ada satu set, kalau nggak salah ada Twitternya juga. Nah, itu jauh banget sih. Ya udah pasti jauh banget lah, orang tadinya nggak ada audionya, kena foto. Kita pindahin speaker mid bass-nya ya. Iya, nah Kita itu. pindahin. Jadi bukan hanya kita pasang, asal pasang gitu ya, kita juga pindahin. Kita lihat optimumnya di mana, kemudian dilihatnya bagusnya bagaimana. Bahkan karena ini mobil balap, kita punya di Alpine itu bahannya banyak. Jadi kita pilihkan nih bahannya adalah, bahan konusnya adalah Kevlar mix with carbon. Kevlar with carbon. Ya udah mobil balap kan, Iya, bener nggak? bener. Terus Twitternya udah aluminium. Jadi memang kita udah mikirnya memang semuanya tuh harus cara berpikir mobilnya gitu. Iya. Terus di belakangnya lagi nanti ada koaksial biar surround sound-nya kan jadi makin bagus kan. Dan aku kaget banget karena subwoofer ini nih. Waktu masang nih ada beberapa video insert, mungkin bisa dikasih lihat waktu pemasangan bagian subnya. Ini kan bagasinya sebenarnya lumayan lega, tapi dibilang lega banget juga enggak, karena mau masang ini 2 biji, ini kan boxnya aja gedenya segini nih. Waktu pertama kali datang tuh gimana? Jadi waktu lagi belum masang mobilnya kita sudah kebayang bahwa mobil ini kita mau bikin dress up-nya street racer. Kalau kita bikinin box penuh kayak box SPL kan jadinya jelek, berat. Nah, kemudian kita mau dapetin juga yang namanya looks. Looks-nya kalau kita lihat mobil ini looks-nya itu simetrikal. Kalau dibagi tengah itu pas. Iya, kiri kanan pas, kemudian angle-nya juga pas. Kalau diambil sudut lagi ya, sudut bikin bawahnya modelnya sama sama kap atasnya itu kita juga bikin. Kita bikin simetrikal. Jadi gaya itu penting attach sama mobilnya. Nggak boleh lari daripada mobilnya. Itu yang paling penting. Paling penting. Mau kemana? Mau ke elegan, mau ke OEM nggak kelihatan, mau ke yang seperti ini kita bisa mainkan semua. Itu customer wish is our comment. Iya. Terus di tengahnya tuh ada 2 lagi semacam kayak box, ada 2. Ini kan kebetulan kan aku sebenarnya nggak begitu ngerti audio nih. Itu buat apa ya? Boxnya mana? Itu di tengah. Jadi kan ada subwoofer nih. Oh, nah, terus amplifier. di tengah, iya itu Amplifier ada. R. Ini. Amplifier R. Iya. Jadi, kenapa harus pasang 2 ya? Karena kalau satu dilihatnya nggak enak. Oh jadi gitu. Enggak. Jokes. Jadi depannya itu kita bikin full aktif dari amplifier supaya tenaganya cukup. Kemudian yang belakang kita bridge mono karena subwoofernya kita butuh powerful. Jadi ya mobil begini kita dengar sehari-hari di kabin. Tapi begitu kadang-kadang kan kalau ngumpul-ngumpul kan nggak enak kalau nggak ada bassnya lembek gimana gitu ya, kayaknya torsinya nggak ada gitu. Jadi kita bikin bridge mono dan kita ambil produknya itu 2 biji itu identikal. Kita bilang kiri kanan sama,
atas bawah identikal semua. Iya. Gitu. Itu nggak cuma dari penampilan aja, tapi suara pun juga. Suara, penampilan, cara pasang, craftsmanship. Craftsmanship. Kalian bisa lihat di video-videonya gimana caranya semua itu bikin align sama desainnya tuh bagus banget dibikinnya dari Iya Best kan? Body Shop-nya. Sama aja mas Stance. Ya, Benar. benar. Produknya udah keren banget semuanya. Kalau masangnya jelek kan nggak enak. Benar. Iya. Itu benar banget. Harus seirama. Iya. Pak mau nanya juga nih Pak, untuk semua ini budgetnya kira-kira berapa ya untuk bisa jadi kayak gini Pak? Saya kalau urusan budget ini saya nggak apal produk ya. Power kira-kira sekitar sepasang 20 jutaan, ini sekitar 10 jutaan, 30 subwoofer. Kisaran aja Ya Pak? mungkin 50-60 juta ya. 50 sama 60. Sebelum pasang ya? Sebelum pasang ya. Nah termasuk sama interiornya buat bikin kayak gini, nanti kan pasti teman-teman di sini di YouTube pasti ada komen-komennya, please nanya ini kira-kira berapa gitu, nanti pasti kan nanya. Kalau sama pasang sih sama peredam mungkin bisa 80 sampai di bawah 100 lah. Di bawah 100? Di bawah 100 lah. Itu sebenarnya harga yang cukup oke dibanding, soalnya dulu tuh kalau kita udah denger audio tuh kayaknya mahal banget gitu. Kalau sekarang tuh kayaknya dengar-dengar segitu kayak beli komputer sebenarnya. Sekarang ini sebenarnya semua sama. Shockbreaker dari yang harganya 300.000 ada, Betul. 100 juta ada, bener kan? Betul. Audio juga dari yang 1 juta ada, 100 juta ada. Jadi sebenarnya setiap kebutuhan ada Iya. kelasnya dan ada peruntukannya gitu. Nah, jadi kalau saya bilang gini, kalau punya Mercy, alat-alatnya dimersikan. Kalau punya Honda, alatnya dihondakan. Jangan punya Honda disuprakan, maksudnya Honda Supra gitu. itu benar-benar. Jadi disesuaikan sama stylenya dan kelasnya. Kebutuhannya, ya. Dan kebutuhan dari audionya itu sendiri. Asli nih keren banget. Pak Wahyu ini terima kasih banget buat waktunya. Dan ini teman-teman bisa lihat nanti kita rekaman sedikit untuk dengerin suara audionya nih abis ini. Dan stay tune di channelnya kita di stanslab.id dan jangan lupa juga ngecek di Alpine Indonesia, ya kan? Terus hashtagnya tuh gue banget, dan ini mobil asli gue banget, parah. Iklan lewat lagi. Oke. Natural. Nah, jadi kali ini gue akan pamit undur diri dari hadapan kalian. Lucky Reza dari Stanslab, dan di sini ada Pak Wahyu dari Audio Workshop, dan kita ada di Best Body Shop dan Alpine Indonesia. Stay tune di channel kita karena kita akan bikin konten dengan mobil yang ada audionya ini. Kita akan drifting karena ini pada dasarnya mobil drifting. Jadi mobil yang beraudio tetap drifting. Oke, jadi stay tune di stanslab.id dan Alpine Indonesia. Oke, I'll see you next time. Bye bye.